Dongeng unik Lala. Misteri karang meja. Siapkan diri Anda, mental spiritual Anda akan mendengar berita yang akan saya sampaikan melalui penelusuran saya, karena akan membuat jiwa Anda terguncang. Berita harta amanah yang ada di Batu Karangmeja, di pantai Batu Karangmeja, itu memang benar. Tetapi ya, mungkin yang tersiar kabar itu adalah harta amanah Bung Karno. Di sana saya memang melihat, saya beri tanda kutip ya, menikah dongeng, boleh dipercaya atau tidak, karena penelusuran saya belum tentu benar, karena saya hanya manusia biasa yang mungkin diberi kesalahan pandangan. Tapi makatannya saya telusuri, memang Bung Karno pernah ada pertemuan dengan suatu ratu di sana. Tapi ratu itu bukan seperti yang ratu-ratu banyak ceritakan, yang memberikan harta amanah, bukan. Karena sebenarnya ratu tersebut adalah blorong. Sedangkan harta amanah yang ada di sana tidak ada hubungannya dengan ratu-ratuan di pantai, di laut, dan sebagainya. Entah apa itu sebutannya. Misteri di Cilamaya tersebut, harta amanah di Cilamaya tersebut adalah ya, mengenai istilah-istilah dan sebagainya, mohon maaf kalau saya ada kekeliruan karena saya hanya mencoba menelusuri apa yang dimaksudkan di Cilamaya begitu, tentang batu karang, tentang batu karang meja, tentang karang meja ya. Harta amanah tersebut bukan milik ratu manapun, karena harta amanah tersebut adalah harta Sulaiman yang dijaga oleh jin Ifrit. Jadi siapapun kalau bukan haknya tidak bisa mengambilnya, meskipun hanya secuil. Karena secuil itu bisa mengakibatkan bencana. Contohnya misalkan mengambil secuil untuk membeli jajan atau kue gitu. Siapa yang menikmati kue tersebut bisa terkena celaka yang tidak main-main. Karena harta tersebut dijaga oleh jin Ifrit, bukan milik jin manapun. Tahu kesetiaan jin Ifrit, kekejaman jin Ifrit, mereka menjalankan tugas tidak bengkok-bengkok. Jadi memang benar Bung Karno pernah ada transaksi atau suatu perjanjian di sana dan mendapatkan harta, dan harta itu adalah yang dari Blorong, bukan harta amanah. Karena harta itu banyak jenisnya. Ada yang peninggalan Majapahit, ada yang peninggalan ini, peninggalan itu, dari abad mana itu
Saya tidak tahu gimana prosesnya, gimana aturannya. Saya hanya tahu yang dimaksudkan oleh pertanyaan sedulur kita tentang karang batu mereka. Karang meja menika memang benar ada harta amanah di Cilamaya. Dan itu adalah untuk kemaslahatan umat. Cuman yang bisa mencairkan nanti itu adalah si SP menikah. Dan pernah saya jelaskan SP-nya itu entah bagaimana caranya atau saya tidak tahu. Yang tahu SP itu sendiri. Saya hanya tahu itu ada harta amanah, dan Bung Karno saat di sana itu perjanjian dengan ratu-ratuan itu, ratunya itu Blorong, dan Blorong tidak akan memberi sesuatu dengan gratis, ya, tidak dengan gratis. Dan tumbal yang diminta Blorong adalah berupa cinta. Entah itu pengorbanan melalui, saya tidak mau menyebutkannya karena saya tidak suka dengan proses yang dilakukan oleh pendahulu kita yang terhormat. Biarlah itu sejarah, perlu diluruskan, dibenarkan, tapi tidak untuk diungkapkan. Cukup kita tahu itu bukan punya Bung Karno. Itu milik rakyat. Dan Satrio Piningit itu adalah memang manusia pengemban tugas yang suci mulia hati. Tidak menginginkan pun bisa dia yang bisa mencairkannya. Dia tidak menginginkan secuil pun. Dia adalah manusia sederhana, setengah dewa. Dia tidak membutuhkan apa-apa, karena harta itu ya Satrio Piningit itu harta amanah paling berharga di Nusantara ini, itu adalah si Satrio Piningit ini. Karena tidak punya ambisi, tidak ingin apa-apa kecuali kemakmuran dan kebahagiaan rakyat kecil, rakyat yang benar, yang selamat hatinya. Sederek nggih, pangapunten kalau dalam wedar ini saya ada kesalahan, karena ini bukan kuasa saya menceritakan. Saya hanya mencoba melihat mengenai benar salahnya Allahu alam. Nggih sederek nggih. Saya membantu semampu saya. Mampunya saya seperti itu. Meskipun sedikit cukup mengguncangkan tentang Nyi Blorong. Nggih mekaten kemawon, mugi-mugi cukup memberi penjelasan tentang wedar yang diinginkan. Rayu.